Jadi tema kita, ya puji Tuhan ya, tema kita malam hari ini tentang mengenal manusia dan dosa. Ah ini. Jadi bagaimana Allah menciptakan manusia, bagaimana manusia bisa jatuh dalam dosa, dan apa akibat dari dosa-dosa itu. Nah, ini perlu ya. Kalau pandangan ateistik atau ateis, contoh seperti ada Charles Darwin, mengatakan asal mula manusia itu, manusia berasal dari nenek moyang yang bukan manusia. Dari mon katanya ya, monkey itu ya. Tetapi ini bukan pandangan yang benar ya, karena pandangan iman Kristen tentu kan Alkitab. Dan teori ini pun sampai hari ini tentu tidak bisa dibuktikan ya. Karena kita sejak zaman sejak zaman Adam sampai sekarang belum ada catatan sejarah manusia berubah atau monyet berubah jadi manusia. Nah, itu padahal udah 2000 tahun lebih. Nah, di situ ya. Sekarang kita melihat pandangan Alkitab gimana sih ini menjadi dasar kita ya. Dikatakan bahwa manusia diciptakan Allah secara unik. Jadi manusia diciptakan secara unik ya, memiliki hal-hal yang khusus dibanding daripada penciptaan yang lain. Kalau ketika Allah menciptakan hewan-hewan, jadilah binatang-binatang merayap, binatang di darat, di air, dan di udara. Selesai. Tinggal berfirman atau evo atau memberi perintah. Tetapi kalau manusia ini tuh diciptakan secara unik, kenapa? Karena satu-satunya ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ya manusia. Bisa nanti dibaca di dalam Alkitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Itu ada di dalam Kejadian 1 ayat 26-27. Kemudian bagaimana cara Allah menciptakan manusia itu ada di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, di mana Allah mengambil debu tanah, dibentuk dan diberikan nafas hidup. Dan itu cara Allah menciptakan. Jadi dibentuk dulu manusia dari debu tanah, kemudian baru dihembuskan kehidupan. Hal ini bisa juga dibaca di dalam Matius 19 ayat 4. Kemudian bahwa manusia ini juga diciptakan sebagai makhluk bermoral yang bertanggung jawab kepada Allah. Jadi manusia itu bertanggung jawab kepada Allah, bermoral. Atau bisa dikatakan ini bahwa manusia itu memiliki kemampuan kodrati untuk memilih, untuk menentukan, untuk merespon. Bisa nanti kita lihat Kejadian 1 ayat 27 sampai 30. Jadi manusia itu makhluk bermoral, bertanggung jawab kepada Allah. Bertanggung jawab di sini artinya bahwa manusia itu diberikan amanat untuk memelihara, untuk merawat, untuk berkuasa atas seluruh ciptaan Allah. Jadi ketika manusia diciptakan, manusia berkuasa atas alam semesta. Tapi kalau kita bandingkan dengan sekarang ini, kenyataannya adalah dunia ini menguasai manusia. Dunia ini mengatur manusia. Itu kelihatan dalam posisi seperti sekarang ini ya. Oke, yang berangkat itu kalau kita melihat lagi di Kejadian 2:7 itu manusia dibentuk berasal dari debu tanah, tetapi kemudian juga manusia mati akan kembali jadi tanah dari mana ia berasal. Ya. Jadi ini manusia akan mati kembali jadi tanah dari mana ia berasal, tentu tubuhnya ya. Tetapi kalau rohnya kembali kepada Allah. Baru kalau kita berbicara manusia diciptakan secara unik, manusia itu terdiri dari tubuh materi dan non materi. Ini ya, jadi ada dari tubuh non apateri dan non materi. Nanti bisa dibaca 2 Korintus 5 ayat 1 sama 1 Tesalonika 5 ayat 23.
Materi itu artinya bahwa kita punya tubuh, punya kesadaran akan dunia, atau bisa disebut anatomi manusia. Kita punya tangan, punya mata, punya hidung, punya telinga, dan lain sebagainya. Kita semua memiliki. Tapi ini hal-hal materi. Tetapi ada juga unsur non-materi pada manusia. Non-materi itu seperti jiwa, roh, hati atau hati nurani, akal budi, dan juga kehendak. Jadi ini manusia diciptakan Allah. Ada materi yaitu yang terlihat. Contoh kita bisa melihat rambut, melihat kepala, melihat indera, melihat tangan, melihat kaki, melihat postur tubuh, dan semuanya bisa dilihat. Tetapi yang non materi ini jiwa, kesadaran akan diri, roh, kesadaran akan Allah, hati atau hati nurani, ya, artinya hati nurani itu kemampuan untuk memutuskan, kemampuan untuk mempertimbangkan, itu hati nurani. Akal budi itu pikiran, kecerdasan, di mana dikatakan akal budi orang yang tidak percaya itu tercemar, dibutakan setan, digelapkan, dan sia-sia. Sedangkan akal budi orang percaya itu ada pembaharuan atau dimampukan untuk mengasihi Allah. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi akal budi kita, hati nurani kita, roh dan jiwa itu adalah kodrat manusia dalam bentuk non-materi yang Allah berikan saat diciptakan. Tapi manusia juga memiliki kehendak. Kalau akal budi lebih daripada apa yang ada kecerdasan, kehendak itu artinya kehendak kita, sesuatu yang kita inginkan. Jadi orang yang tidak percaya kerinduan untuk mengikuti apa kata daging. Nah, di sini ya. Tapi kalau orang kehendaknya dia percaya kepada Yesus, maka kerinduannya untuk melakukan kehendak Allah. Jadi kehendak untuk mengikuti kata daging, kehendak untuk mengikuti kehendak Allah. Jadi bagaimana sekarang kita punya kehendak yang merupakan kodrat kita, dan itu kedaulatan Allah menciptakan kita dengan kodrat demikian, tunduk kepada kedaulatan Allah yang menyelamatkan. Nah, di situ. Oke, kita lihat. Manusia diciptakan itu laki-laki dan wanita. Jadi tidak pernah ada catatan bahwa Allah menciptakan setengah laki-laki, setengah wanita. Atau sekaligus laki-laki wanita sekaligus laki-laki, dia wanita sekaligus laki-laki, dia laki-laki sekaligus wanita, tidak ada, ya. Jadi manusia diciptakan itu laki-laki dan perempuan, laki-laki dan wanita. Itu Kejadian 1 ayat 27 ya, di situ ya. Tidak ada LG bato, nggak ada ya. Kemudian manusia hidup berpasangan, tidak sendirian, butuh mitra. Walau nanti kalau kita baca di dalam Matius 19, memang ada orang yang tidak kawin. Satu, karena memang lahir demikian, bisa kecacatan. Bisa juga dibuat orang lain, patah hati yang tak terselesaikan. Tapi bisa juga karena memilih untuk menyerahkan hidupnya kepada Allah. Tapi pada prinsipnya, waktu manusia diciptakan itu laki-laki dan wanita. Manusia hidup berpasangan tidak sendirian, butuh mitra. Wanita dan laki-laki itu memiliki status yang sama di hadapan Allah. Jadi wanita dan laki-laki statusnya sama di hadapan Allah sebagai ciptaannya, sebagai manusia yang dia kasihi, yang dia berikan amanat, otoritas, kuasa untuk memelihara seluruh ciptaannya di tengah-tengah dunia ini. Jadi laki-laki tidak lebih mulia daripada wanita, wanita tidak lebih hina dari laki-laki. Walau memang dalam hierarki ketaatan, tentu istri tunduk pada suami. Tetapi berbicara tentang hakikat, kemuliaan itu sama. Baru manusia, laki-laki maupun wanita itu bertanggung jawab, hanya beda eksistensi saja. Sama saling bertanggung jawab. Eksistensinya beda. Laki-laki dengan wanita tentu beda ya. Perbedaan itu untuk saling membantu, untuk mengasihi, dan saling melengkapi. Jadi laki-laki itu memang berbeda. Secara fisik pun berbeda. Tetapi itu merupakan saling membantu, saling mengasihi, dan saling melengkapi. Jadi makanya laki-laki dengan
wanita. Apa yang tidak ada pada laki-laki ada wanita, ada yang pada wanita tidak ada pada laki-laki. Maka yang ada dengan yang tidak adanya bisa menjadi saling melengkapi. Makanya dalam Kristen itu kan tidak ada jeruk makan jeruk ya. Laki-laki dengan laki-laki maksa terong ketemu terong kan nggak mungkin. Ya, jadi perbedaan untuk saling membantu, mengasihi, dan saling melengkapi. Kemudian, manusia diciptakan bukan hanya sebagai partner Allah, tetapi juga sebagai partner bagi sesama. Ini manusia diciptakan laki-laki dan wanita. Jadi laki-laki dan wanita itu menjadi partner, menjadi kepercayaan Allah dalam mengelola seluruh ciptaannya. Tetapi juga manusia menjadi partner bagi sesamanya. Makanya Adam ketika diberikan Hawa, dia berkata, inilah dia tulang dari tulangku. Bahkan dikatakan di Alkitab, Allah membentuk manusia dari tulang rusuk menjadi penolong bagi Adam. Jadi itu namanya partner. Makanya dikatakan bahwa laki-laki dan wanita harus ada kesepakatan dalam visi Tuhan. Jadi ini ya, manusia diciptakan itu laki-laki dan wanita. Tidak pernah Allah menciptakan di luar ini. Yang menciptakan di luar ini bukan Tuhan, tapi upaya manusia untuk mengubah identitas dirinya. Oke, manusia diciptakan untuk berkuasa atas makhluk-makhluk lain. Saya sudah singgung tadi di depan. Kejadian 1 ayat 26 ayat 28. Artinya berkuasalah manusia atas ikan-ikan di laut, burung di udara, hewan yang ada di bumi, melata, dan apa semuanya itu. Semua manusia berkuasa. Maka dikatakan manusia itu wakil Allah di dunia untuk berkuasa, memelihara dan menggunakan atas makhluk yang lain. Jadi di sini kita bahwa memang seluruh tatanan di dalam dunia ini kekuasaan itu diserahkan kepada manusia pada awalnya, walau manusia gagal nanti ketika jatuh dalam dosa ya. Kuasa manusia yang diperoleh dari Allah bukan kuasa yang mutlak dalam pengertian bahwa manusia itu bebas sebebas-bebasnya suka-sukanya tidak. Tetapi kewenangan atau kekuasaan yang Allah berikan kepada manusia tidak boleh berlaku sewenang-wenang, melainkan kuasa untuk memelihara. Jadi manusia diberikan Tuhan kuasa untuk memelihara, bukan kuasa untuk merusak. Yang melakukan perusakan itu bukan karakter manusia ciptaan Tuhan, tapi itu adalah dosa yang bercokol di dalam hati manusia itu. Jadi ini manusia diciptakan itu untuk berkuasa atas makhluk-makhluk lain. Maka kita berkuasa atas makhluk-makhluk. Masalahnya sekarang kadang apa itu namanya makhluk itu kadang kualitas makhluk atau karakter makhluk menjadi karakter manusia. Nah ini yang parah. Harusnya manusia berkuasa atas babi, tapi sekarang banyak orang kelakuannya jadi terbalik. Manusia harus berkuasa atas kambing, tapi sekarang banyak orang jadi kambing. Manusia berkuasa atas kadal gurun, banyak orang sekarang menjadi kadal gurun. Nah itu. Jadi manusia diciptakan untuk berkuasa atas makhluk-makhluk lain. Jadi inilah kodrat manusia diciptakan oleh Allah. Ya, kalau kita baca di sini dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Allah itu roh. Terus ketika Tuhan dikatakan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar rupanya, artinya di sini apa? Apakah manusia menjadi makhluk roh? Tidak. Artinya di sini bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dapat juga diartikan memiliki kesadaran diri sendiri dan penentuan diri sendiri yang mampu untuk menentukan pilihan. Jadi setiap manusia itu memiliki kesadaran diri sendiri dan penentuan diri sendiri yang mampu untuk menentukan pilihan. Kemudian, bahwa memiliki derajat lebih dari ciptaan yang lain. Bahwa manusia juga memiliki natur Allah, contoh rasional, moral, bebas, dapat berkomunikasi dengan Allah. Baru manusia memiliki pengetahuan, memiliki kebenaran, memiliki kekudusan. Ini yang dimaksud. Ya, jadi makna manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu artinya bahwa manusia memiliki kesadaran diri sendiri dan penentuan diri sendiri yang mampu untuk menentukan pilihan, memiliki derajat lebih dari ciptaan lain atau memiliki natur Allah dan juga memiliki pengetahuan, kebenaran dan kekudusan. Ini kodrat atau inilah manusia diciptakan. Sekarang kita bicara manusia jatuh dalam dosa. Kalau kita tadi berbicara tentang manusia
penciptaan manusia, tujuan manusia diciptakan, jelas untuk memelihara, untuk berkreasi di bumi ini, ya. Sekarang asal mula dosa bisa dibaca di Kejadian 3, ya, dan juga Matius 19 ayat 3 sampai 5. Bahwa di situ dikatakan masuknya dosa di dalam diri manusia itu oleh karena manusia tidak taat kepada Allah atau manusia mengikuti atau terpengaruh dengan godaan dari iblis. Ya. Jadi jelas nanti baca di dalam Roma 5 ayat 12 sampai 21 dan juga Kejadian 3 khususnya karena di Kejadian 3 bagaimana manusia ditaruh di Taman Eden, bagaimana iblis datang menggoda, bagaimana manusia terpengaruh atau bagaimana manusia memilih untuk mendengarkan iblis, tidak mendengarkan Allah atau mengabaikan perintah Allah, itulah dosa. Jadi dosa itu artinya kan melenceng dari tujuan Allah. Di situ ya. Jadi Allah menguji manusia berkaitan dengan ketaatan. Ketidaktaatan memiliki akibat yang fatal, yaitu kematian secara jasmani dan rohani. Jadi manusia jatuh dalam dosa karena memang Allah menciptakan manusia dengan berikan ketetapan memiliki free will, dan free will itu dikehendaki Allah supaya taat kepadanya, tetapi manusia menggunakan untuk tidak taat. Jadi itulah kejatuhan manusia ke dalam dosa karena keinginan yang terpengaruh oleh iblis, ya, dipengaruhi. Oke, kita sekarang bagaimana cara daripada iblis atau setan membuat manusia jatuh dalam dosa? Cara setan menjatuhkan manusia yang disebut dengan ular ya, atau setan atau si jahat atau ular tua di dalam kitab Wahyu itu, yang pertama itu adalah membangkitkan keraguan akan firman Tuhan. Kejadian 3 1 sampai dan 3 itu merupakan upaya daripada iblis supaya manusia mampu meragukan tentang kebenaran Tuhan. Nah, di situ. Jadi membangkitkan rasa keraguan. Makanya keraguan itu menjadi sumber malapetaka, sumber kerusakan. Keraguan itu mengakibatkan orang tidak taat. Contoh, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ketika mereka di padang gurun, ketika mereka ragu, maka bersungut-sungut, dan itu berdampak bahwa mereka berjalan 40 tahun jadinya. Dan bahkan mereka banyak yang binasa, hampir semua binasa yang keluar dari Mesir dalam usia dewasa. Sebab yang tersisa masuk tanah Kanan hanya 2 orang. Tiga, Yosua, Kaleb, dan Eliezer. Imam Eliezer. Situ ya. Jadi bahwa di sini juga berdusta, artinya mengatakan mereka tidak mati. Penyangkalan akan pernyataan Allah sebelumnya. Kalau Allah mengatakan ketika kamu makan, kamu pasti mati. Tapi mereka katakan iblis, kamu tidak mati. Nah, di situ ya. Jadi berdusta, mengatakan mereka tidak mati, artinya memutarbalikkan atau menipu manusia dengan narasi memutarbalikkan pernyataan Allah itu sendiri. Penyangkalan atas pernyataan Allah sebelumnya. Jadi di sini juga kita katakan mengatakan sebagian kebenaran dan memutarbalikkan kebenaran. Jadi mengapa manusia jatuh dalam dosa? Cara iblis di sini adalah yang pertama membangkitkan keraguan, kedua berdusta mengatakan mereka tidak mati, yang ketiga mengatakan sebagian kebenaran dan atau memutarbalikkan kebenaran. Contoh di sini mereka akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat, tidak menyatakan kesakitan, tidak menyatakan penderitaan, tidak menyatakan kematian yang timbul melalui dosa. Jadi hanya mereka akan menjadi seperti Allah saja, tidak tahu yang baik dan yang jahat, tapi mereka melupakan yang namanya ini ya, tidak menyatakan kesalahan. Tapi mereka hanya mengatakan mereka menjadi seperti Allah. Nah ini yang ditonjolkan. Mengatakan sebagian kebenaran. Ya, sebagian kebenaran sama dengan penipuan. Ya, kebenaran itu harus disampaikan secara utuh, konsisten dengan konteksnya ya. Cara setan untuk menjatuhkan manusia dalam Kejadian 31 disimbolkan sebagai ular atau setan atau si jahat. Atau dalam Wahyu disebut ular tua. Nanti Wahyu 12 ayat 9.
Tetapi jangan berpikir bahwa yang dimaksud di sini secara hurufiah ya ular seperti yang melilit itu, bukan. Tapi ular di sini berbicara tentang simbolisasi tentang iblis atau si jahat di situ ya. Iblis itu menawarkan tiga hal. Yang pertama, iblis menawarkan hawa nafsu daging, kemudian iblis menawarkan hawa nafsu mata, kemudian iblis menawarkan kesombongan. Tiga hal ini menjadi pintu utama bahwa manusia jatuh dalam dosa. Apa itu hawa nafsu? Nafsu daging, keinginan-keinginan daging, kemudian keinginan-keinginan mata, kemudian kesombongan, ingin sama dengan Allah, ingin mengimbangi Allah, ingin mengimbangi Tuhan. Nah, ini dia. Jadi ini kesombongan ya, hawa nafsu mata. Nah, ini melihat orang lagi berpakaian seksi, langsung minta materai supaya jadi sah. Ah, kacau. Lihat ada orang masih baru tumbuh, karena tertarik, minta materai supaya sah. Padahal nggak nyampe. Nah, ini hawa nafsu daging, daging dan hawa nafsu mata, dan kesombongan. Waspada. Tiga hal ini menjadi pintu yang seringkali digunakan oleh iblis atau setan untuk menjerat, untuk memberangus, untuk membelenggu manusia. Nafsu kedagingan, nafsu mata, nafsu atau kesombongan. Itu ya. Ini caranya. Makanya nafsu dagingnya, kalau daging itu artinya kan dikatakan di sini, engkau apa itu? Di sini kalau nafsu mata sedap kelihatan. Kalau kesombongan engkau akan menjadi seperti Allah. Nafsu daging ingin dipuaskan keinginannya. Ya. Sekarang kita melihat apa akibat dosa ketika manusia tergoda oleh iblis atau memilih untuk tidak taat lagi kepada Allah. Yang pertama memang bahwa penghakiman atas ular atau iblis itu. Jadi iblisnya pun dihakimi, direndahkan, berjalan dengan perut, makan debu dari bumi waktu berjalan. Artinya di sini iblis itu benar-benar direndahkan, bahkan nanti akan dibinasakan oleh Yesus pada kali kedatangan yang kedua. Kemudian penghukuman atas setan, ya kepalanya diremukkan oleh keturunan manusia. Kejadian 3:15. Jadi kalau yang pertama dihakimi, si ular, si setan, si iblis itu, kemudian dihukum, tapi di sini belum dibinasakan. Karena nanti akan dibinasakan pada kali kedatangan Yesus kedua. Kemudian penghukuman atas perempuan, Kejadian 3:16, kesakitan waktu melahirkan, keinginan perempuan akan suami, keinginan untuk menguasai suami. Jadi ini semua akibat-akibat dosa ini merusak seluruh tatanan manusia, bahkan dunia ciptaan Allah. Kenapa bisa ketika manusia jatuh dalam dosa maka tatanan itu menjadi rusak? Karena Allah sudah memberikan kepenguasaan bagi manusia sebagai wakilnya berkuasa di bumi ini. Tapi kenyataannya kan tidak mampu manusia. Ya, baru kemudian penghukuman atas perempuan ya, kesakitan waktu melahirkan. Wanita semua rata-rata sakit waktu melahirkan, kecuali yang operasi. Waktu operasi dia nggak sakit, cuma setelah operasi baru terasa sakitnya. Oke ya, akibat dosa kemudian penghukuman atas laki-laki. Kalau tadi wanita dihukum, laki-lakinya juga. Artinya di sini melawan tanah harus berjeri lelah. Kematian, manusia yang dibuat dari debu tanah akan kembali kepada debu melalui proses kematian. Jadi hukuman itu kematian. Bahkan nanti kita akan melihat bagaimana mereka diusir. Ya, diusir dari Taman Eden. Itu berbicara penghukuman. Bahkan mereka terpisah dari Allah. Namun puji Tuhan Allah masih mengasihi. Kemudian penghukuman atas umat manusia. Manusia diusir dari Taman Eden dan tunduk pada kematian. Dari sini nanti maka akan kita bahas ke depan nanti namanya dosa waris. Hakikat dosa. Jadi hakikat Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa, maka semua manusia yang lahir dari Adam setelah jatuh ke dalam dosa, hakikatnya sama dengan Adam dan Hawa. Artinya berdosa. Baru terjadi juga penghakiman akan ciptaan, kehidupan binatang dan tumbuh-tumbuhan akan tercemar oleh dosa Adam. Betul? Kalau tadinya Adam dan Hawa begitu indah di Taman Eden itu dengan segala ciptaan Allah,
Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka tatanan dunia menjadi rusak. Manusia tidak bisa lagi dekat dengan hewan, tapi kadang manusia menjadi santapan. Kehidupan binatang dan alam menolak manusia. Binatang menjadi liar, galak. Tumbuh-tumbuhan menghasilkan ilalang, produktivitas terhalang. Semua ciptaan mengeluh dengan tidak sabar menantikan restorasi. Jadi penghakiman atas sistem itu artinya bahwa dosa Adam dan apa? Keadaan Adam sebagai wakil Allah di bumi yang jatuh dalam dosa, maka secara otomatis kejatuhannya ke dalam dosa membuat segala otoritas dan kekuasaan itu menjadi kekuasaannya itu menjadi rusak, tidak sempurna lagi di situ ya. Kemudian kita melihat sekarang definisi dosa. Dosa bukanlah sesuatu yang datang dari luar diri manusia. Dosa itu dari dalam. Ketika manusia merespon sesuatu dan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu dosa. Tetapi jika itu adalah kehendak Allah, maka itu adalah kebenaran. Jadi dosa bukanlah sesuatu yang datang dari luar diri manusia, tetapi dari diri kita merespon yang datang dari luar. Dosa adalah perbuatan manusia sendiri yang melawan Allah. Jadi dosa itu bisa diartikan melawan Allah atau menolak menunaikan tugas sebagai partner ayah Allah dan partner bagi sesama manusia. Ini definisi dosa. Dosa juga artinya perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum perintah Allah. Perbuatan yang dilakukan berdasarkan keputusan dan pilihan mereka sendiri, namun tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi manusia itu mampu memutuskan walau hal itu tidak sesuai kehendak Allah. Dan itu free will yang ditetapkan. Oke ya. Dosa juga beberapa pengertian ya di dalam Alkitab. Ada yang diartikan pelanggaran terhadap hukum Allah, para basis. Kemudian kegagalan untuk selaras dengan standar Allah, amartia. Meleset dari sasaran, meninggalkan jalan yang benar. Kemudian juga dosa diartikan suatu prinsip dalam diri manusia itu punya natur dosa. Tegar hati karena tipu daya dosa. Kemudian pemberontakan kepada Allah tanpa hukum dan perilaku tanpa hukum. Kemudian tindakan yang salah baik kepada Allah dan manusia. Kalau definisi dosa ini pasti akan mudah kita pahami. Nah, di sini. Sekarang asal musa dosa itu ya, status berdosa dan kondisi di mana manusia dilahirkan. Itu artinya asal mula dosa itu atau dosa asal itu. Status berdosa dan kondisi di mana manusia dilahirkan. Kekorupan dari seluruh natur kita. Semua manusia yang lahir dari Adam sudah mewarisi natur yang korup, akar original dari umat manusia Adam. Manusia secara total tercemar. Tidak ada manusia yang sempurna di hadapan Allah. Setiap orang secara keseluruhan tercemar di dalam tindakan-tindakannya. Bahkan dikatakan manusia memiliki natur dosa pada dirinya. Natur dosa itu artinya kapasitas untuk melakukan segala sesuatu yang baik dan yang jahat. Setiap bagian dari manusia tercemar, contoh intelektualnya, hati nuraninya, kehendaknya, keberadaannya secara total, itu menjadi tercemar. Jadi dosa itu adalah keadaan manusia yang sudah tidak sempurna oleh karena tidak taat kepada Allah. Demikian pemaparan dari saya, semoga bisa dimengerti. Kembali ke moderator kita, kalau ada diskusi monggo.